Halo jumpa lagi bersama Haha Craft. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di pembelajaran yang tahap kedua ini, kita akan belajar cara memegang hakpen. Gimana Bes? Alat dan bahan yang kita bahas kemarin sudah siap kan? Kalau udah siap, mari kita mulai. But sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, biar ilmu yang kalian pelajarin itu bisa nerap dengan sempurna. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info terbaru. Oke? Cus, kita mulai. Cara memegang hakpen itu sebenarnya ada banyak macam cara ya, disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing prajurit. Cuman di sini aku akan mengajarkan dua cara yang paling umum yang sering digunakan. Oke. Yang pertama yaitu cara memegang hakpen dengan teknik memegang pisau ya. Jadi teknik yang pertama itu seperti ini, tolong diperhatikan ya. Pertama-tama ya si hakpen ini ya, ingat kan ini ya yang melengkung ini disebut mata hakpen. Oke. Jadi si mata hakpen ini posisinya itu berhadapan dengan kita ya, berhadap-hadapan ke arah kita atau ke arah kiri ya, tuh. Oke, berhadapan ke arah kita, pahareup-hareup lah jeung urang nya mun cek bahasa Sunda mah. Kemudian untuk posisi tangan ya, kita taruh di tengah-tengah ya, di sebelah sini. Ini kan ada permukaan yang gepeng ya. Kita taruh tangan kita di sebelah sini, di tengah-tengah ya. Jadi pegang hakpennya itu ini kan tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya maju sedikit seperti ini. Nah, tuh kan kerasa lah ya. Tuh seperti ini. Jadi pegang hakpen itu jangan terlalu depan seperti ini ya. Jangan terlalu di belakang. Oke, jadi standar aja di tengah-tengah, maju sedikit gak apa-apa. Di sini boleh atau maju sedikit juga di sini boleh ya. Ini kan pakai hakpen yang double ya. Kalau misalkan kalian pakai hakpen yang ada handle-nya kayak gini, nah ini juga sama, ada permukaan yang datar tuh, kelihatan kan? Nah, yang ada yang datarnya tuh. Jadi kalian taruh tangan itu di sebelah sini ya, tuh. Kalian lihat kan ini tengah-tengahnya, jadi maju sedikit. Nah, kayak gini. Oke. Ya, kalau misalkan kalian pakai yang single kayak gini, ini juga sama. Tuh ada area yang gepengnya, kalian taruh tangan kalian di sini ya. Nah, kayak gini posisinya ya. Ingat ya, mata hakpen itu mengarah ke arah kita ya, atau berhadap-hadapan dengan kita ya. Tidak ke bawah ataupun tidak ke arah kanan atau membelakangi kita, tapi berhadap-hadapan dengan kita. Pintar. Oke, jadi si posisi tangan itu ya ada di sini ya, kayak gini ya. Jangan terlalu depan, jangan terlalu di belakang, tapi pas ya, di tengah-tengah maju sedikit gak apa-apa. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan aku mah pengen maju sedikit lagi. Nah, batasnya segini. Oke? Jangan terlalu depan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertama adalah teknik memegang pisau ya. Jadi teknik memegang pisau ini seperti ini. Perhatikan ya. Jadi si hakpennya ya, mata hakpennya posisikan dulu menghadap ke arah kita ya. Kemudian pegang hakpennya seperti kita sedang memegang pisau ya. Perhatikan jempolnya di depan kayak gini tuh. Ya, jadi si jempol ini sejajar dengan mata hakpen. Kemudian ya untuk keempat jari-jarinya itu tampilannya seperti ini. Ya, ini tidak digenggam melekat gini ya, enggak. Tapi saukur nempel, saukur aduh ya Allah. Maaf ya. Jadi yang keempat jari-jari ini itu tidak menggenggam yang keras begini ya, tapi biasa aja tuh, sedang. Ini hanya untuk menahan si hakpennya. Oke, jadi tidak terlalu mencengkram, jadi santai aja. Nah, kayak gini. Oke, tuh tampilannya seperti ini ya. Pokoknya di senyamannya aja ya, pegangnya senyamannya aja. Oke, tuh kelihatan kan? Kayak gini ya.
Nah, oke. Ini adalah teknik memegang hakpen dengan cara seperti memegang pisau. Oke, ini tampilan atasnya ya. Tuh, seperti ini. Tampilan atasnya. Ya, dan ini tampilan bawahnya. Jadi tampilan bawahnya itu seperti ini. Oke. Ya. Sip. Yang kedua adalah cara memegang hakpen dengan teknik memegang pulpen ya. Jadi si hakpen ini kita pegang sebagaimana kita sedang memegang pulpen ya. Seperti ini. Nih. Ya, kita coba RI tuh, kayak gini ya, tuh. Tampilannya kayak gini. Tetap ya, mau kalian pakai teknik yang sebelumnya ataupun teknik yang sekarang, itu si mata hakpennya tetap mengarah ke arah kita ya, berhadapan dengan kita. Oke, dan untuk penempatan tangannya itu sama aja di sebelah sini ya, di tengah-tengah maju sedikit. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Misalkan kalian mau maju sedikit boleh. Yang penting jangan terlalu depan ataupun jangan terlalu di belakang karena itu akan menyulitkan kalian ya. Kecuali kalian merasa nyaman dengan itu, gak apa-apa. Oke? Kita ulangi lagi ya. Ini adalah cara memegang hakpen seperti memegang pisau ya. Jadi penampakannya itu seperti ini ya. Posisikan tangan kalian itu seperti sedang memegang pulpen atau pensil ya. Tuh, kayak gini. Oke, jadi nanti tuh cara merajutnya kayak gini. Kalian perhatikan aja ya, dirasa-rasa aja sama kalian. Oke, jadi nanti merajutnya itu kayak gini. Tuh. Jadi yang memegang hakpen itu cuma 3 jari aja ya. Yang 2 ini itu tidak ya, tidak ikut memegang hakpen. Oke, hanya memerlukan 3 jari aja. Nih kayak gini. Ya, tuh. Ini teknik memegang hakpen seperti memegang pensil. Ya, jadi seperti ini ataupun seperti ini nih. Kadang-kadang kan ada yang kayak gini. Kayak gini. Pokoknya kalian bisa memodifikasi ulang sesuai dengan kenyamanan kalian. Oke? Nah, kita ulangi lagi ya. Cara memegang hakpen seperti pensil ya, memegang pulpen ataupun seperti memegang sumpit ya. Ini kan kayak sumpit juga nih. Jadi caranya itu ya tetap sama aja. Pegang hakpennya itu jangan terlalu di depan ataupun di belakang. Jadi di tengah-tengah maju sedikit. Nah, kayak gini. Oke, ini untuk tampilan atasnya ya, tampilan atasnya, dan ini untuk tampilan bawahnya ya. Di teknik yang kedua ini kita hanya menggunakan 3 jari ya, seperti ini. Oke. Nih. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Pokoknya senyaman kalian ya. Ini teknik yang 2 tadi itu ya, yang yang sebelumnya sama yang sekarang itu hanya referensi aja. Boleh kalian modifikasi lagi, disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Yang penting kuncinya si mata hakpennya itu menghadap ke arah kita dan pegang hakpennya itu jangan terlalu di belakang ya ataupun di depan ya. Jadi di tengah-tengah standar ya, di tengah-tengah maju sedikit boleh ataupun mundur sedikit boleh. Yang penting jangan terlalu depan, jangan terlalu di belakang, dan arah mata hakpen itu mengarah ke arah kita. Oke, seperti ini ya. Nih, balik lagi, ini tampilan atasnya dan ini tampilan bawahnya. Tuh. Hanya menggunakan 3 jari saja. Oke? Kalau dipraktekin di hakpen yang memiliki handle itu seperti ini ya, tuh. Ya, jadi seperti memegang pensil atau pulpen ataupun seperti memegang apa ini teh? Chopstick atau sumpit ya. Jadi seperti ini. Nah, tuh.
Kayak gitu ya. Jadi guys, perbedaan cara pertama sama cara kedua itu ada di yang pasti cara memegangnya itu memang berbeda ya. Untuk cara pertama ya itu kan seperti memegang pisau ya. Jadi nah, si ujung hakpen itu ada di bawah ya, benar-benar full di bawah. Oke, seperti ini ya, tuh di bawah. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian menggunakan teknik yang kedua, memegang hakpen seperti memegang pulpen, itu si hakpennya ada di atas. Nah, kayak gini ya, jadi beda banget. Oke, pokoknya cara memegang hakpen ini itu disesuaikan dengan kenyamanan kalian ya. Tadi kan aku udah kasih referensi dua tuh. Yang dua itu, yang teknik dua itu kalian bisa modifikasi lagi disesuaikan dengan kenyamanan kalian ya. Yang penting si mata hakpennya itu mengarah ke arah kita dan memegang hakpennya itu jangan terlalu di depan ataupun jangan terlalu di belakang. Jadi standar aja ya, di tengah-tengah maju sedikit ataupun agak depanan sedikit. Yang penting jangan terlalu depan. Oke? Nah, itu dia guys, dua cara memegang hakpen untuk pemula. Kalau misalkan kalian belum menemukan cara yang nyaman ya, misalkan nih dua cara tadi itu kalian nggak ngerasa nyaman gitu ya, kurang enakan gitu. Kalian bisa cari referensi lain ya di media sosial lain, tulis aja cara memegang hakpen untuk pemula ya. Nanti juga banyak ngamburudul referensi, kalian tinggal pilih dan sesuaikan dengan gaya ataupun kenyamanan kalian. Oke? Cukup sekian guys. Terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, gak di skip-skip. Terima kasih ya guys. Jangan lupa buat like ya. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa guys di subscribe. Oke? Semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye, love you. Mwah.